Masih sabar ya di sini ya. Semua? Ya? Baik teman-teman wartawan semua, kita tadi sudah sidang. Mungkin teman-teman semuanya juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bawaslu. Terus terang aja kami merasa agak sedikit lebih optimis lagi nih setelah mendengar apa yang dibacakan oleh Bawaslu. Anda sendiri bisa lihat kan, banyak laporan memang ke Bawaslu dan semua sudah diproses oleh Bawaslu, tapi ternyata laporan itu banyak sekali yang berhenti karena tidak memenuhi syarat material ataupun syarat formil. Jadi sehingga seandainya pun rupanya kasus ini memang Mahkamah Konstitusi berwenang, seandainya, kami kan bilang bahwa MK kan tidak berwenang menangani perkara ini, tapi seandainya pun berwenang, ternyata juga tidak bisa dibuktikan karena tidak ada TSM itu tadi. Itu very clear tadi kita lihat ya. Bayangkan ratusan itu yang ribuan malah ya, laporan-laporan diproses Bawaslu, tapi ternyata setelah periksa itu terhenti. Ada yang diproses kepada penyidik, ternyata juga tidak terbukti. Jadi apa yang dikatakan bahwa ada kecurangan itu ternyata tidak benar ada. Dan itu jawaban Bawaslu. Dan kami akan pegang terus ini kan. Dan itu documented ya. Itu dokumentasikan, nggak bisa dibantah oleh siapapun. Itu yang pertama. Kedua, tadi mungkin ada isu tentang adanya permohonan dari pemohon satu agar memanggil para menteri-menteri yang terkait, termasuk menteri sosial dan sebagainya. Terus terang aja, kami tadi menyampaikan pendapat bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ini adalah sengketa dua pihak. Jadi kalau ada sengketa dua pihak, maka berlakulah asas yang sifatnya universal. Disebut actore incumbit probatio. Kalau di dalam buku perdana disebut pasal 3 hayer ini. Artinya, barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalilnya. Dan barang siapa menyangkal sesuatu, maka dia harus buktikan penyangkalannya. Jadi istilahnya adalah, terutama adalah burden proof-nya. Kalau you mau buktikan sesuatu, you cari buktimu. Gitu loh. Jadi jangan dia datang ke pengadilan, Pak Hakim, saya ini benar, tolong Hakim, panggil si Anu. Itu gak bisa. Ini perkara inter partes kan, dua pihak. Lain halnya, kalau sengketa ini umpamanya pengujian undang-undang, pengujian norma, mungkin dia bisa minta, tolong minta ini. Itu mungkin karena sifatnya adalah permohonan pengujian undang-undang. Tapi perkara yang namanya sengketa nggak boleh. Coba umpamanya dia minta menteri, kalau kami nanti minta tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil, terus nggak habis-habis kan? Bagaimana? Kalau mau dikabulkan menteri, kami juga kan bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak? Kan begitu persoalannya kan? Nah, kalau umpamanya permohonan dia dikabulkan, permohonan saya tidak dikabulkan, hakim kan kami merasa tidak adil dong hakimnya. Nah ini very important gitu, sangat penting. Jadi itu sebabnya saya katakan, tapi tadi hakim sudah tegas menyatakan, memang begitu, dia bilang, tapi kalau mahkamah merasa perlu, dia bilang, untuk kepentingan daripada mahkamah boleh memanggil, tapi kami nggak boleh nanya-nanya, mahkamah aja yang bertanya. Karena itu diperlukan untuk kepentingan dia, agar dia bisa menerapkan hukum dengan baik. Tapi bukan untuk kepentingan para pihak yang ingin membuktikan dalilnya. Jadi sekali lagi, kalau you gugat, buktikan dalilmu. Kalau ingin buktikan dalilmu, cari saksimu. Panggil saksimu, bawa sendiri saksimu. Itu kira-kira hukum yang berlaku. Saya kira itu saja, terima kasih. Pak Oto, selamat malam, Putu dari Kompas TV. Sedikit aja Pak, tadi kan dibilang bahwa memang ini beda urusannya lah kalau dibilang harus menghadirkan menteri dan harus dibuktikan dalilnya sendiri. Tapi jika seandainya nanti memang dihadirkan 4 menteri ini oleh majelis, gimana tanggapan kubu 02? Takutkah atau tetap percaya diri? Dengan senang hati. Kalau majelis merasa perlu untuk menguatkan putusannya, majelis memanggilnya, fine-fine aja buat kami. Demi keadilan, demi hukum, kami tidak keberatan. Tadi kan saya katakan tidak keberatan, dan saya akan menyatakan mohon dipertimbangkan. Dan hakim sudah menjawab, kalau diperlukan oleh majelis, kami akan panggil. Saya serahkan dan saya percaya kepada Mahkamah Konstitusi. Gitu.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.